akhirnya ia menjadi mualaf. Profesor William Bird. Majalah Sains Amerika Journal of Plant Molecular Biology mengungkapkan beberapa hasil penemuan tim flora Amerika. Salah satu penemuan mereka adalah suara halus yang dihasilkan tumbuhan, tapi suara itu tidak bisa didengar oleh telinga pada umumnya, atau disebut ultrasonik. Akhirnya suara itu bisa direkam dan disimpan menggunakan alat yang canggih. Tim peneliti pun mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik sehingga menghasilkan rangkaian garis pada layar monitor. Hal ini dilakukan agar memudahkan memahami suara tersebut. Hasilnya adalah suara rekaman tanaman tersebut ternyata membentuk lafaz Allah dalam layar monitor. Jadi, tumbuhan terlihat bertasbih kepada Allah. Hal ini sudah digambarkan dalam Al-Quran. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya, dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Fidelma O'Leary. Seorang ahli neurologi asal Amerika mendapat hidayah dan memeluk agama Islam setelah meneliti saraf otak manusia. Beberapa urat saraf di otak manusia tidak dapat dialiri oleh darah. Namun Fidelma berpendapat bahwa setiap bagian otak harus dialiri darah yang cukup agar berfungsi dengan normal. Hasil penemuannya itu mengungkapkan bahwa otak bisa dialiri darah ketika sujud dalam sholat. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa jika orang tidak sholat, maka otaknya tidak akan menerima darah yang cukup, sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal. Leopold Werner Ehrenfels. Sudah banyak ilmuwan yang memeluk agama Islam lewat penelitian yang dilakukannya, termasuk Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels. Leopold Werner von Ehrenfels merupakan seorang psikiater dan ahli neurologi yang berkebangsaan Austria. Ia tertarik pada dunia timur. Rasa ketertarikannya tersebut dia wujudkan dengan mengunjungi Balkan, Eropa bagian Tenggara, dan Turki ketika dewasa. Pada saat itu, ia biasa ikut sholat berjamaah walaupun belum beragama Islam. Ia pun pada akhirnya masuk Islam pada tahun 1927 dan mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf von Ehrenfels. Sebelum masuk Islam, Leopold meneliti tentang wudhu dan menemukan fakta yang terkait dengan pusat-pusat syaraf yang paling peka dari tubuh manusia. Letak pusat-pusat syaraf yang peka itu terdapat di dahi, tangan, dan kaki, dan sangat sensitif ketika terkena air. Jika membasuh dengan air pada titik-titik pusat syaraf tersebut, maka bisa memelihara kesehatan. Leopold juga merekomendasikan agar wudhu tak hanya untuk umat Islam saja. Perintah berwudhu dalam sholat terdapat dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kaki.